Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia kepemimpinan, 4 fundamental mindset kepemimpinan yang dapat mengubah cara kita memimpin tim menjadi lebih efektif. Jika kalian tertarik untuk mengoptimalkan peran kepemimpinan kalian atau mungkin sedang merencanakan untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, kalian berada di tempat yang tepat. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita pikirkan bersama, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang memberdayakan tim, membangun kolaborasi yang kuat, dan mencapai keberhasilan bersama. Nah, jawabannya ada dalam 4 fundamental mindset kepemimpinan yang akan kita bahas hari ini. Jangan lewatkan, karena kita akan membahas secara rinci setiap aspeknya. Dan ya, pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Manfaat dan tantangan memimpin membawa sejumlah manfaat yang krusial dalam dunia organisasi. Salah satu manfaat utama adalah kemampuan untuk membentuk arah dan visi bersama. Seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi anggota tim dengan tujuan yang jelas dan mengarahkan energi kolektif menuju pencapaian bersama. Selain itu, peran kepemimpinan juga menjadi pendorong kreativitas dan inovasi. Dengan memberikan kebebasan berekspresi kepada anggota tim, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana gagasan baru diterima dan dihargai. Terakhir, namun tidak kalah penting, memimpin juga membantu membangun kepercayaan dan semangat tim. Dengan memperlihatkan integritas dan komitmen terhadap tujuan bersama, seorang pemimpin dapat menghasilkan kekuatan kolaboratif yang luar biasa. Namun, bersamaan dengan manfaat tersebut, memimpin juga melibatkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Mengelola konflik dan ketidaksetujuan dalam tim bisa menjadi tugas yang rumit. Pemimpin perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan konflik dengan efektif agar tidak merugikan dinamika tim. Selain itu, pemimpin seringkali dihadapkan pada tekanan dan stres, khususnya dalam situasi yang mendesak. Kemampuan untuk tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi sulit adalah kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Terakhir, menjaga motivasi anggota tim dalam situasi sulit juga merupakan tantangan nyata. Pemimpin perlu mengembangkan strategi yang dapat menginspirasi dan memotivasi tim, bahkan ketika menghadapi hambatan atau kegagalan. Perbedaan peran pemimpin dengan individual kontributor. Perbedaan antara peran seorang pemimpin dan individual kontributor menciptakan dinamika yang unik dalam lingkungan kerja. Sebagai pemimpin, tanggung jawab utamanya melibatkan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga fokus pada pengembangan tim dan individu, bertujuan untuk memotivasi anggota tim agar dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dengan menginspirasi dengan visi dan membimbing dengan kepemimpinan yang memotivasi, seorang pemimpin berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Di sisi lain, peran sebagai individual kontributor menitik beratkan pada tugas dan tanggung jawab pribadi. Seorang individual kontributor menjadi ahli dalam bidang spesifiknya, mengejar keunggulan dalam pencapaian tugas yang diberikan. Meskipun menerima arahan dari pimpinan atau manajer, kontributor individu memiliki fokus lebih pada penyelesaian tugas-tugasnya sendiri. Dinamika ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk membawa kontribusi uniknya ke dalam tim, sementara pemimpin bertanggung jawab atas arah keseluruhan dan pengembangan tim secara keseluruhan. Pengaruh mindset terhadap cara memimpin. Mindset seorang pemimpin memainkan peran kunci dalam membentuk cara dia memimpin timnya. Pertama, konsep menjadi super coach bukan super player menekankan pentingnya mendorong pengembangan potensi dalam tim. Seorang pemimpin dengan mindset ini tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi lebih pada memfasilitasi pertumbuhan individu dalam timnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dan pertukaran ide menjadi lebih produktif, menghasilkan tim yang lebih kuat dan kompeten. Selanjutnya,
memiliki mindset untuk memberikan hasil bersama dengan tim menunjukkan penekanan pada pentingnya kerjasama. Pemimpin dengan mindset ini mengukur kesuksesan bukan hanya dari pencapaian pribadi, tetapi dari pencapaian bersama tim. Selain itu, mindset untuk mengembangkan people skill memposisikan hubungan manusiawi di pusat kepemimpinan. Pemimpin yang memprioritaskan kemampuan berkomunikasi efektif dan empati dapat menciptakan iklim kerja yang positif, di mana anggota tim merasa didengar dan dihargai. Terakhir, pemimpin dengan mindset untuk membuat tim merasa bekerja bersama menciptakan atmosfer kerja yang inklusif dan memberikan pengakuan serta motivasi terhadap kontribusi setiap individu. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan komitmen dalam tim. Dengan demikian, mindset seorang pemimpin secara langsung mempengaruhi dinamika dan budaya kerja dalam organisasi. 1. Menjadi super coach bukan super player. Pertama-tama, mari kita membahas konsep menjadi super coach bukan super player. Dalam peran kepemimpinan, seringkali terjadi kesalahan di mana para pemimpin terlalu berfokus untuk menjadi pemain yang hebat, menonjolkan prestasi individual mereka. Konsep ini menekankan pentingnya mengubah paradigma menjadi seorang pelatih yang berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi anggota tim. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu memahami bahwa kesuksesan tim lebih vital daripada pencapaian personal. Oleh karena itu, penting untuk mengalihkan fokus kepemimpinan untuk memberdayakan anggota tim, memberikan bimbingan, serta membantu mereka berkembang secara kolektif. Dengan demikian, menjadi super coach menjadi kunci utama dalam menciptakan tim yang kuat dan sukses. Dalam konteks ini, menjadi super coach bukan hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa didukung dan didorong untuk mencapai potensi maksimalnya. Kepemimpinan yang bersifat kolaboratif dan pembimbing akan menghasilkan tim yang lebih inovatif, kreatif, dan saling mendukung. Dengan memfokuskan perhatian pada pengembangan anggota tim, seorang pemimpin mampu menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesuksesan jangka panjang. 2. Memberikan hasil bersama dengan timnya. Fundamental kedua adalah memberikan hasil bersama dengan tim, sebuah prinsip yang menekankan pentingnya pencapaian bersama dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang berhasil bukan hanya mencapai tujuannya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tim meraih kesuksesan secara kolektif. Ini melibatkan proses kolaboratif di mana pemimpin tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mendorong partisipasi dan kontribusi dari setiap anggota tim. Kolaborasi ini menciptakan dinamika tim yang seimbang dan saling mendukung, memastikan bahwa setiap individu merasa bernilai dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, fundamental ini menyoroti bahwa keberhasilan tim sejatinya mencerminkan kualitas kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang mampu memotivasi, mengarahkan, dan membimbing anggota timnya dengan efektif akan melihat timnya mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai secara individu. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk membawa visi yang jelas, memupuk kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa tim menuju kesuksesan bersama. 3. Mengembangkan people skill. Fundamental ketiga membahas mengembangkan people skill, sebuah aspek penting dalam kepemimpinan yang menyoroti kemampuan berinteraksi dengan orang-orang. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan tugas dan proyek, tetapi juga melibatkan hubungan manusiawi di antara anggota tim. Pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat merangkul empati, dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan timnya. Dengan menjadi pemimpin yang peduli dan dapat memahami perasaan serta kebutuhan anggota tim, sebuah lingkungan kerja yang positif dan produktif dapat terbentuk. Dalam praktiknya, mengembangkan people skill tidak hanya mencakup aspek verbal, tetapi juga komunikasi nonverbal. Gestur, ekspresi wajah, dan sikap juga memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan tim.
Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin untuk secara aktif membangun kemampuan ini melalui pelatihan dan pengembangan pribadi. Dengan begitu, pemimpin dapat memastikan bahwa hubungan interpersonal dalam timnya terjaga dengan baik, menciptakan atmosfer kerja yang sehat dan harmonis. 4. Membuat tim merasa bekerja bersama pemimpin. Fundamental terakhir, menekankan pentingnya membuat tim merasa bekerja bersama pemimpin, sebuah konsep yang memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan komitmen anggota tim. Sebuah tim yang merasa dihargai dan diakui oleh pemimpinnya akan cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai hal ini, seorang pemimpin harus aktif menunjukkan apresiasi kepada anggota tim, mengakui kontribusi mereka, dan memberikan umpan balik positif. Langkah-langkah ini membantu membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kerjasama yang produktif. Selain itu, untuk mencapai atmosfer kerja yang inklusif dan inspiratif, seorang pemimpin perlu berperan sebagai fasilitator dalam tim. Menciptakan ruang untuk partisipasi setiap individu, menghormati perbedaan, dan menyediakan dukungan ketika diperlukan adalah langkah-langkah kunci dalam membangun atmosfer yang positif. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anggota tim, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan profesional, tetapi juga memperkuat keterikatan emosional dalam tim. Dengan begitu, tim tidak hanya merasa diperlukan, tetapi juga terinspirasi untuk memberikan yang terbaik dalam upaya bersama menuju kesuksesan. Jadi, itulah 4 fundamental mindset kepemimpinan yang sangat penting. Ingatlah, menjadi pemimpin bukan hanya tentang memegang kendali, tetapi juga tentang memberdayakan dan menginspirasi orang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang atau akan memasuki dunia kepemimpinan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kalian memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.